Di samping peti mati mama saya bilang gitu loh, Ma, saya mau nyusul. Nah, saya nggak punya harapan hidup, saya mau nyusul. Tapi yang menjadi problem terbesar adalah how can I get up gitu. Betul. How I can survive. Iya. Ya, bagaimana yang terpenting kita bisa bangkit. Saya hampir nggak bisa bangkit. Sampai bisa ada hari ini ya, seorang Chandra Putra Negara ada hari ini. Dari sejak lahir sampai sekarang, apa titik balik atau turning point terpenting dalam hidupnya Chandra sehubungan dengan bisnis? Kalau Chandra boleh sharing titik balik yang benar-benar mengubah Chandra jadi terbang itu apa yang biar kita bisa belajar sama-sama? Turning point. Titik balik saya itu waktu mama saya meninggal. Oke. Jadi waktu mama saya meninggal, saya itu kan sayang banget sama mama ya. Jadi mama saya meninggal itu, saya seperti kayak burung yang hilang sayap gitu, nggak bisa terbang lagi. Karena saya ngerintis bisnis pertama itu ke Indonesia sama mama saya. Sebetulnya kita udah sempat ke perusahaan-perusahaannya di Bangkok itu baru pulang, mama saya sakit gitu. Jadi ibaratnya orang lagi hope-nya lagi gede-gedenya gitu, tiba-tiba mama saya harus dipanggil Tuhan gitu. Nah itu sesuatu pulang yang terberat. Tapi yang menjadi problem terbesar adalah how can I get up gitu. Betul. How I can survive. Ya, bagaimana yang terpenting kita bisa bangkit. Saya hampir nggak bisa bangkit itu karena di samping peti mati mama saya bilang gitu loh, Ma, saya mau nyusul. Nah, saya nggak punya harapan hidup, saya mau nyusul. Saya mau nyusul, Mas. Saya nggak punya harapan hidup sudah. Nah, itu udah saya tulis di buku Badai Pasti Berangkat. Turning point yang paling penting itu adalah setelah mama saya lagi dimakamkan. Pulang saya mimpi. Saya dapat mimpi gitu. Mimpi saya rupanya didatangin mama saya gitu. Mama saya seger, nggak kayak waktu dia sakit kan stres ya, jasa 4 bulan itu ya. Karena saya tidur satu hari cuma 3 jam. Terus pulang harus jaga mama saya di rumah sakit sampai pagi. Udah gitu kan zaman dulu nggak ada BPJS, nggak ada asuransi ya, Coach. Jadi duit udah ada, biaya rumah sakit itu zaman itu, Coach, tahun 99, 150 juta, Coach, 4 bulan. Coba Coach bayar. 150 juta, sekarang 15 M, Coach. Wow. Gimana bisa bayar duit 15 M dari mana? Tapi miracle happen, Coach. Ada. Sehingga mama saya bisa bayar, lunasin hutang. Ya harus pinjam sana, pinjam sini lah. Ya kan, pinjam sana, pinjam sini. Tapi akhirnya lunas juga, Coach. 3,5 tahun itu lunas juga. Nah, mimpi mama saya itulah yang membuat saya akhirnya terbangkitkan itu di situ. Mimpi mama saya nggak banyak ngomong, beliau cuma senyum. Tapi dari senyuman itu bahasa batin ya, bahasa hati itu saya paham gitu loh. Chan, kamu harus get up. Ya, mama sudah ada di tempat lebih baik. Kamu don't worry, lanjutkan perjuangan kita. Ya intinya itu seperti itu. Wah, udah. Saya bangun kayak orang nangis, stres, bingung, campur senang, campur gembira. Tapi saya bilang, saya nggak boleh menyerah. Nah, disitulah titik balik saya. Wow. Berarti Chan, sebelum mama meninggal memang udah mulai direct selling itu ya? Direct selling udah mulai. Makanya, tapi setelah itu titik balik. Yang satu, jadi saya reseller di perusahaan lama itu, reseller 2 tahun. Tapi membangun own company itu di tahun yang sama, baru bangun 4 bulan mama meninggal. Jadi persis di tahun yang sama. Saya kan co-founder bersama Sulorang sampai hari ini gitu. Karena perusahaannya mau IPO tahun 2024. Saya doain perusahaannya IPO sukses dan makin berdampak pastinya. Wow. Luar biasa banget. So, kita lagi ngomongin tentang ini kan, tentang pola pikir kan, which is bahasa Inggrisnya itu mindset ya kayaknya ya. Pola pikir, mindset. Dan banyak orang normal ya Chan ya. Biasanya kalau ngomongin mindset gitu ya, biasanya akan bilang begini, mindset doang gitu kan ya. Yang penting mah action. Jangan cuma ngomongin mindset doang. Yang penting action gitu kan. Biasanya yang saya dengar orang normal. Padahal kita tahu bahwa semua dimulai dari sini dulu kan. Ya kalau programnya salah, mau action apapun ya salah gitu kan. Benar ya? Betul sekali. So, kalau dari Chandra sendiri kenapa suka bicara mengenai kenapa financial freedom dan time freedom itu penting gitu loh. Kalau pandangan seorang Chandra Putra Negara. Kenapa 2 hal itu penting? Saya kan membuat channel Success Before 30 ya. Jadi Success Before 30 itu sebenarnya sebuah kristalisasi dari perjuangan hidup saya. Karena which is saya achieve
my first $1 million itu in 30 years old. Wow. Jadi ketika saya usia 22, saya terpuruk, habis. 25 saya bisa bangkit, kemudian saya bayar semua hutang, bisa beli kembali rumah. Dan usia 30 saya malah achieve $1 juta pertama. Itu sekitar 11 M. Jadi dari kondisi ini 8 tahun sampai masih bisa surplus seperti itu. $1 juta itu tahun 2005, 2006. Itu kalau di zaman dulu, kalau di sekarang kan mungkin sekarang kali 2, kali 3 kali ya, kalau di zaman sekarang ya. Ya mungkin kalau saya perhatikan, karena dolar waktu itu masih 6.900, 7.000 di era Bu Mega, saya masih ingat waktu itu. Nah sekarang mungkin kali 2. Jadi artinya saya juga selalu tekankan sama anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang mungkin banyak yang cepat kaya raya dan sebagainya ya. Saya selalu bilang manage financial itu lebih penting karena itu adalah mindset juga. Jadi kalau Anda nggak punya mindset yang bagus, bahayanya ke depan tiba-tiba dapat duit gede, masalah, bahaya gitu. Nah, saya selalu bilang, saya tekankan juga anak-anak muda zaman sekarang jangan kalau dapat duit gampang juga harus tahu cara ngelola duitnya. Nah, kenapa mindset itu mulai dari segalanya, Coach? Saya selalu bilang, seseorang kalau nggak bisa maintain duit 10 juta aja, omong kosong bisa maintain duit 100 juta, Coach. Setuju ya, Coach? Setuju banget. Ya. Kalau dia 10 juta aja, dia bingung nguapnya kemana, ngelolanya seperti apa. Omong kosong lah, dia mau ngelola duit 100 juta, apalagi mau ngelola duit 1 M. Betul. Omong kosong nomor kesekian gitu. Nah, sama. So makanya sebelum Anda dibelikan uang 100 juta, 1 M, 10 M, 100 M, 1 T, milikilah mindset itu. Kalau kita mindsetnya udah siap, kita udah siap. 100 juta, kita udah punya persiapan mental. Makanya saya sering bilang juga, menikah dulu atau membangun karir dulu. Saya pernah membuat konten, orang itu banyak anak-anak muda komen, menikah dulu, karir dulu, perdebatan yang nggak ada habisnya. Saya selalu jawab, apapun itu jawabannya benar, karena yang penting itu persiapan mindsetnya. Karena pacaran sama pernikahan itu 2 hal yang berbeda. Nah sama, ketika Anda hari ini membangun company, nggak usah lah ngomong company, kita mulai dari UMKM dulu lah, jualan kue tiaw Joni dulu, ya kan? Kalau kita dari kue tiaw Joni aja, kita hari ini punya 10 pelanggan, 20 pelanggan, 100 pelanggan. Kalau kita sampai dari yang basically seperti itu, kita nggak bisa ngolah, habis juga. Karena kalau kita mau scale up bisnis kita, seperti saya pernah bahas di kontennya 5 level pengusaha itu kan kita terinspirasi dari guru kita Brad Sugars. Jadi Brad Sugars itu mengajarkan the 5 level of entrepreneurship. Itu saya selalu mengajarkan kalau kita mau scale up bisnis kita dari level 1 naik ke level 2 sampai ke level 3, bagaimana kita itu harus disertai dengan mindset yang siap. Kita menemukan orang yang tepat, bagaimana menemukan divisi-divisi yang tepat, bagaimana kita bisa scale bisnis yang tepat supaya karena gini deh, kita tujuannya bikin bisnis itu apa sih? Kan tujuannya supaya bisnis bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk bisnis. Setuju banget. Sama seperti orang sekarang lah, tujuannya bikin rumah cantik-cantik untuk apa sih? Kita jaga rumah atau rumah jaga kita gitu. Keren. Setuju. Kita beli mobil, kita jagain mobil atau mobil jagain kita. Nah kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini kebalik gitu. Oh saya nggak mau ninggalin rumah ya karena nggak ada yang jaga rumah kan. Ya ampun, saya bilang. Saya nggak seperti itulah. Kita bikin rumah cantik itu untuk kita nikmati, bukan kita malah tersiksa di dalamnya. Sama, kita bikin perusahaan itu akhirnya harus autopilot, ya kan? 2 jempol. This is fun, karangan Johannes Pauli, wajib ditonton, ya kan? Di situ, ini kita punya kalau bisnis mau autopilot, whatever kind of business, whatever kind. Jadi rugi banget kamu udah membangun bisnis, karena basically saya usia 26 saya itu udah financial freedom sebetulnya, Coach. Keren. Jadi semua saya punya biaya hidup, cicilan rumah, mobil itu semua udah udah dibayar oleh passive income saya. Saya kalau cerita gini kalau muda terlalu pusing deh. Apa itu passive income, kejauhan
Yang penting bisnisnya udah autopilot. Jadi actually I need to retire in 26, you know. Oke. berarti sejak nggak ada waktu kerjaan bikin channel YouTube gitu loh. Chandra, berarti sejak 24 ya, waktu turning point-nya umur berapa waktu itu, Chandra? Turning point saya waktu mama sakit meninggal dua-dua. Berarti within like 4 years ya, you build the profitable and autopilot business ya. Only 4 years. Keren. And I get financial freedom. Yeah. And I did my first $1 million in 30 years old. Nah itu betul-betul satu, dan sampai sekarang bisnis running well. Puji Tuhan. Alhamdulillah di pandemi ini justru malah naik karena kita jual produk-produk kesehatan ya. Jadi itu dibutuhkan oleh kalangan ramai. Jadi orang-orang mulai sadar meningkatkan sistem imun dan sebagainya. Betul, keren banget. Wow. So, kalau tadi financial freedom, iya, paham. Kalau time freedom tadi, kalau pandangannya seorang Chandra gimana? Kalau time freedom? Time freedom penting dong, karena kenapa saya membuat channel sukses before 30? Kenapa saya nggak bikin rich before 30? Nah, ini ada bedanya, definisi sukses sama rich. Kalau rich itu kan cuma kaya secara duit. Saya percaya di luaran sana banyak banget orang kaya, tapi keluarganya nggak bahagia, coach. Dia kaya banget, tapi nggak bisa ninggalin tokonya, nggak bisa ninggalin pabriknya. Itu dia. Ya, karena nggak ada bisnis siswa, itu yang masalahnya, ya kan? Terus dia kaya banget, coach. Tapi hubungan orang tua dan anak itu seperti kayak zombie, kaku banget. Oke. Jadi nggak hangat, nggak hangat. Gitu. Karena kurang waktu gitu ya, Chan ya. Nggak ada waktu yang berkualitas. Iya kan? Betul. Kaya banget, tapi dia nggak pernah baca buku, coach. Sehingga ngomongnya kan seputar duit melulu. Jadi semua di-compare duit melulu. Atau saya bilang duit itu penting, duit itu penting. Tapi percaya sama saya, di dunia ini ada hal yang jauh lebih penting. Kalau Anda punya duit tapi you cannot enjoy your money, itu adalah satu big problem menurut saya. Setuju banget, kan? You cannot invest your money, you cannot multiply your money, itu juga satu problem. Betul. Your network is your network kan. Jadi Anda punya circle itu penting. Jadi apa artinya kaya, tapi lu nggak punya teman gitu. Pembantu 12, mobil 15, anjing herder 20, satpam 30, itu kesepian tuh. Saya banyak loh kayak gitu, kesepian. Makanya saya suka dipanggil ke rumahnya. Kan mainlah ke rumah kan teman saya. Saya suka dipanggil sama dia. Saya kasihan karena apa? Dia takut ini orang nanti mau jadi kompetitor bisnisnya, mau ada cari kebutuhan apa. Jadi dia nggak punya social life. Tidak sukses. You only rich people, man. You're not success, man. Itu menurut saya. So bagi saya, semua itu saya rumuskan dengan 2 kalimat, time freedom and financial freedom, seperti yang ditulis buku bisnis. Nah itulah yang menurut saya, ya kan, itu penting banget gitu loh. Itu jadi basic banget ya, Chandra ya. Very basic gitu ya. Very that mindset gitu, pola pikir itu basically basic banget ya, Chan. Tapi begitu fundamental dan penting ya.